Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Ayulandari dengan NIM 2023-11314 dari Sistem Kontrol Fuzi kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai soal UTS. Oke. Nah, di sini ada soal 1.1 yang mana sebuah pabrik memproduksi sepatu setiap hari. Permintaan sepatu dari distributor tidak tentu, kadang naik dan kadang turun. Permintaan tertinggi pernah mencapai 4.500 pasang per hari dan permintaan terkecil 2.500 pasang per hari. Persediaan sepatu di gudang juga bervariasi, paling banyak mencapai 750 pasang per hari dan sedikitnya mencapai 125 pasang per hari. Gambarkan fungsi keanggotaan yang cocok untuk permintaan dan persediaan sepatu. Oke, di sini terdapat penyelesaian yang mana di sini ada permintaan sepatu. Datanya tadi itu kan permintaan tertinggi di 4.500 pasang per hari, sedangkan permintaan terendahnya itu di 2.500 pasang per hari. Nah, di sini saya bagi menjadi 3 kategori, ada rendah, sedang, dan tinggi. Untuk rendah itu rentangnya di 2.500 sampai 3.000 pasang per hari. Kemudian ada sedang pada rentang 2.800 sampai 3.700 pasang per hari. Dan yang terakhir ada kategori tinggi dengan rentang 3.500 sampai dengan 4.500 pasang per hari. Nah, di sini juga terdapat fungsi keanggotaan dari permintaannya, ada MIU rendah, MIU sedang, dan MIU tinggi. Nah, dapat dilihat untuk MIU rendah ini jika permintaannya itu di bawah dari 2.500, maka nilainya ini akan 1 atau mutlak tetapi rendah. Nah, jika nilainya itu berada pada 2.500 sampai dengan 3.000, maka nilainya ini akan dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu 3.000 dikurang X dibagi 3.000 dikurang 2.500, yang mana hasil pecahan tersebut itu akan turun ke angka 0. Nah, kemudian untuk permintaan tertinggi itu menggunakan kurva linear yang naik, yang mana nilainya 0. Dia itu jika di bawah 3.500. Kemudian akan mulai merangkak naik menggunakan rumus pecahan dari rentang 3.500 sampai 4.000 dan akan menjadi 1 itu setelah nilainya melewati 4.000. Oke. Nah, kemudian di sini terdapat gambar dari MATLAB-nya. Di sisi kiri ini terdapat kurva yang bagian rendah, kemudian bagian sedang, dan bagian tinggi. Nah, untuk kurva bagian rendah, ini tuh dapat dilihat di rentang 2.500 sampai dengan 3.200. Nah, sedangkan untuk yang rentang sedang itu pada 2.800 sampai dengan 4.000. Dan yang terakhir ada kategori tinggi, yaitu ketika di 3.300 sampai dengan permintaan 4.500. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke dalam persediaan sepatu. Datanya tadi terdapat persediaan terbanyak itu di 750 pasang per hari. Kemudian persediaan paling sedikit itu pada 125 pasang per hari. Nah, di sini kita bagi menjadi 3 kategori juga, ada sedikit, sedang, dan juga banyak. Nah, untuk yang sedikit itu pada rentang 125 sampai 300 pasang per hari. Untuk sedang itu 200 sampai 650 pasang per hari. Dan yang terakhir untuk banyak itu pada rentang 500 sampai dengan 750 pasang per hari. Oke, nah di sini terdapat fungsi keanggotaan persediaannya. Ada MIU sedikit, MIU sedang, dan juga MIU banyak. Nah, nilainya itu untuk MIU persediaan sedikit adalah 1 jika stok di gudang ini kurang dari 125 pasang. Nah, nilainya ini akan turun secara bertahap dengan menggunakan rumus 437 dikurang X dibagi 437 dikurang 125. Nah, jika stok ini berada di antara 125 hingga 437 pasang. Kemudian nilainya ini akan menjadi 0 jika stoknya ini sudah menyentuh angka 437 atau lebih dari 437.
Oke, nah ini kemudian terdapat gambar dari MATLAB-nya yang mana terdiri dari yang tadi 3 kategori, ada sedikit, sedang, dan banyak. Untuk yang sedikit ini dari rentang 125 sampai dengan 437. Jadi ketika persediaannya itu dari 125 sampai 437 ini masuk ke golongan sedikit. Kemudian untuk golongan sedang itu ketika persediaannya pada 125 sampai dengan 750 persediaan. Nah, yang terakhir ada persediaan banyak, golongan banyak itu ketika persediaannya terdapat di 437 sampai dengan 750 persediaan. Oke, kemudian kita akan masuk ke dalam soal 1.2, yang mana soalnya itu definisikan apa itu sistem kontrol fuzzy dan jelaskan dalam satu paragraf. Nah, di sini sistem kontrol fuzzy adalah sistem kontrol berbasis logika fuzzy yang menggunakan himpunan fuzzy dan aturan linguistik, yaitu if then, untuk mengambil keputusan atau mengendalikan suatu proses, di mana nilai input dan output ini tidak bersifat biner, 0 atau 1, melainkan memiliki derajat keanggotaan antara 0 sampai 1. Nah, sistem ini dirancang untuk meniru cara berpikir dari manusia dalam menangani ketidakpastian dan ketidaktepatan. Misalnya itu manusia dapat mengatakan jika suhu ruangan ini cukup panas, maka nyalakan AC yang kencang. Nah, tanpa perlu menentukan angka pasti dalam sistem kontrol fuzzy. Nah, sistem kontrol fuzzy ini mampu mengolah pernyataan linguistik semacam tadi itu melalui 3 tahap utama. Yang pertama ada fuzifikasi. Ini digunakan untuk mengubah nilai Kripps atau nyata menjadi derajat keanggotaan. Yang kedua itu ada inferensi yang digunakan untuk menerapkan aturan fuzzy if then. Dan yang ketiga itu defuzifikasi untuk mengubah hasil inferensi kembali menjadi nilai Kripps yang dapat digunakan sebagai output kontrol nyata. Oke, kemudian kita masuk ke dalam soal 2.1, yang mana misalkan variabel umur ini terbagi menjadi 3 kategori. Ada muda, parubaya, dan tua. Untuk muda itu umurnya kurang dari 33 tahun. Untuk parubaya itu di 33 umurnya dan di 55 tahun. Dan untuk yang tua itu lebih dari 55 tahun. Kemudian diminta untuk membuatkan solusi classic set beserta kurvanya, dan juga yang kedua solusi fuzzy set beserta kurvanya. Oke, di sini terdapat penyelesaian pada yang pertama yaitu solusi classic set beserta kurvanya. Dapat dilihat di sebelah kiri ini terdapat kurva yang menggambarkan untuk golongan muda, parubaya, dan tua. Nah, dilihat di parameter fungsi keanggotaannya untuk mu muda itu dia akan bernilai 1 ketika dia kurang dari 33 tahun dan akan bernilai 0 ketika lebih dari 33 tahun. Untuk parubaya itu dari 33 tahun sampai dengan 53 tahun, 55 tahun. Dan untuk yang tua itu akan bernilai 1 ketika lebih tua dari 55 tahun dan akan bernilai 0 ketika kurang dari 55 tahun. Nah, dapat dilihat di sebelah kiri itu pada gambar terdapat warna merah, biru, dan kuning. Nah, warna biru ini menunjukkan bahwa golongan muda dia bernilai 1, berarti kurang dari 33 tahun. Nah, kemudian terdapat golongan parubaya berwarna merah, berarti itu umurnya di antara 33 sampai 55 tahun, dan yang kuning itu untuk golongan tua yang mana itu bernilai 1 ketika dia umurnya lebih dari 55 tahun. Oke, kemudian di sini terdapat penyelesaian solusi fuzzy set beserta kurvanya. Nah, di sini lebih kompleks dari yang sebelumnya. Jadi mu mudanya itu ini umurnya itu kurang dari 33 tahun. Nah, 30 sampai 35 tahun dan lebih dari 35 tahun. Jadi itu masih tergolong golongan muda. Nah, untuk yang parubaya itu lebih besar dari 30 tahun sampai 35, terus 35 sampai 50, 50 sampai 60. Jadi rentangnya itu dari umur 30 sampai 60 tahun. Nah, untuk golongan tua itu dia kurang dari 50, 50 sampai 60 dan lebih dari 60. Jadi, untuk golongan tua itu
umurnya lebih dari 50 sampai 60 tahun. Oke. Nah, di sini terdapat MATLAB dari Fujiset yang umur dari muda, parubaya, dan tua. Jadi terbagi menjadi 3 gambar. Yang sebelah kiri ini untuk golongan muda pada rentang 30 sampai 35 tahun, dan yang untuk parubaya itu pada rentang 30 sampai dengan 60 tahun, dan untuk yang sebelah kanan golongan tua itu dari 50 sampai 80 tahun. Oke, kemudian masuk ke soal 2.2, buatkan matriks deskripsi dan karakter antara fuzzy set dan classic set. Nah, di sini terdapat parameter karakteristik pada himpunan klasik dan himpunan fuzzy. Nah, untuk parameter karakteristik yang pertama itu berdasarkan nilai keanggotaan. Untuk himpunan klasik itu dia bersifat biner, 0 bukan anggota atau 1 merupakan anggota mutlak. Sedangkan pada himpunan fuzzy nilai keanggotaannya ini bersifat kontinu, yang mana nilainya ini dalam rentang interval tertutup 0, 1. Nah, kemudian kalau berdasarkan batas himpunan, kalau himpunan klasik ini tegas dan baku, yang mana tidak ada ambiguitas dan titik batas. Sedangkan pada himpunan fuzzy, batas himpunan ini samar, kabur, dan juga bergradasi. Yang ketiga ini berdasarkan representasi logika. Untuk himpunan klasik ini menggunakan logika formal 2 nilai, true atau false, yes atau no. Sedangkan untuk himpunan fuzzy, representasi logikanya ini menggunakan nilai kebenaran sebagian. Oke, selanjutnya berdasarkan aplikasi utama, himpunan klasik ini sangat cocok untuk operasi digital, matematika diskrit, kalkulus, dan juga arsitektur komputer standar. Sedangkan untuk aplikasi utama, himpunan fuzzy ini sangat cocok untuk kecerdasan buatan, sistem kendali industri otomatis, pengambilan keputusan, dan juga pengolahan bahasa alami. Dan yang terakhir berdasarkan fleksibilitas variabel. Untuk himpunan klasik ini tidak toleran terhadap ambiguitas data masukan dari dunia nyata. Sedangkan untuk himpunan fuzzy ini sangat toleran terhadap data yang tidak pasti, jadi noise, dan juga menggunakan istilah linguistik manusia. Oke, mungkin cukup sekian mengenai pembahasan soal UTS kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.